Setelah berakhirnya pertarungan Wang Lin dalam kendali penguasa kuil petir surgawi Yan Leji melawan Dewa Langit King Sui mode iblis badas, dengan sang Dewa Langit itu akhirnya kembali ke dalam mode normalnya. Yan Leji pun kemudian keluar dari tubuh Wang Lin dan menawarkan imbalan pada King Sui untuk memulihkan puncak kultivasinya sebagai kompensasi agar menghentikan bak kuantum brutal mereka, sehingga membuatnya pun segera mengajaknya untuk ikut bersamanya bertemu para temannya di aliansi sistem bintang surgawi, dikarenakan itu memungkinkan mereka akan dapat membuka jalan menuju aliansi sistem bintang surgawi yang notabene tempat baginya untuk kembali memulihkan puncak kultivasinya. Menyebabkan King Sui pun yang mendengarnya tanpa ragu bergegas melangkah maju untuk mengikuti, mengingat ia tahu tawaran dari Yan Leji ini merupakan jalan satu-satunya yang bisa diambilnya. Tapi ketika keduanya hendak akan pergi, Walin pun yang kali ini dalam mode linglungnya pasca dirasuki Yan Leji melihatnya, tiba-tiba melontarkan teriakan kerasnya di arah kejauhan pada penguasa kuil petir surgawi itu dengan memintanya agar mengembalikan binatang petirnya di dasari atas dirinya yang telah selesai dalam memperbaiki formasi surgawi berdasarkan perjanjian mereka sebelumnya. Saat ini pun Bat Yan Leji yang mendengarnya segera berbalik ke arahnya dan secara melas menyebutkan tentang dirinya yang masih harus menggunakan binatang petirnya itu untuk sementara waktu, dikarenakan setelah mereka berhasil memasuki sistem aliansi bintang, ia dipastikan akan mengembalikan si binatang itu padanya. Ya, bahkan Yan Leji juga melontarkan janjinya pada Wang Lin dengan menyebutkan jika dirinya dapat meninggalkan alam petir surgawi ini dengan kekuatannya sendiri, serta berhasil mencapai kuil petir surgawi dalam waktu 1 tahun dengan token pemberiannya, maka ia akan memberikannya kesempatan lain untuk secara langsung membawanya pergi bersamanya ke wilayah aliansi sistem bintang. Sebelum kemudian beliau pun segera memunculkan sebuah token tanduk ungu emas yang segera dilemparkannya ke arah Wang Lin, lalu memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya memasuki pusaran, diikuti juga dengan Dewa Langit King Sui yang bergegas mengikuti di belakang. Namun tepat sebelum sosoknya masuk ke dalam pusaran, beliau pun sejenak melihat ke arah Wang Lin di bilik cahaya misterius di matanya, dan setelah mengirimkan pesan akal ilahi padanya agar terus mempelajari salah satu dari 6 mantra agung milik gurunya Kaisar Surgawi Baipan, yang menurutnya suatu saat nanti dirinya mungkin akan menjadi penerusnya, ia pun akhirnya segera menghilang ke dalam pusaran, meninggalkan sosok Wang Lin dalam kehampaan. Dengan setelah kepergian keduanya, Wang Lin pun segera menangkap si token tanduk ungu emas pemberian dari Yan Leji, sembari terdiam merenung sejenak atas pesan akal ilahi yang didengarnya dari Dewa Langit King Sui sebelumnya, dan setelah merenung sejenak untuk waktu yang lama, ia pun memilih menyimpan si token tanduk ungu emas itu serta memutuskan untuk terbang pergi menjauh dari TKP-nya. Saat ketika dalam perjalanan, Walin pun merasakan situasi bahwa dirinya tak bisa bergabung dengan alam petir ini sama sekali, dan ia hanya bisa dengan hati-hati menghindari setiap celah spasial sekitarnya di bawah sosoknya terbang tanpa tujuan di alam petir surgawi, sembari secara bingung memikirkan beberapa hal, sebab ia tahu jika gerbang surgawi ditutup, kemungkinan ia tak akan bisa meninggalkan tempat ini, maupun juga tentang sosok Dewa Langit King Sui itu. Ia bertinyi-tinyi tentang dirinya yang bisakah memperhatikan bahwa ia pernah memiliki kemampuan petirji. Namun ketika dengan bingung masih memikirkan hal ini, Walin pun tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Seng Hong Hu ketika ia memperkenalkan alam petir surgawi padanya waktu itu, yang membuatnya pun memutuskan untuk menemukannya sekarang dengan mulai mencari sosoknya menggunakan jiwa Dao yang tersisa bersamanya, sehingga setelah beberapa saat melakukan pencarian, ia pun segera melesat ke suatu arah yang dideteksinya merupakan TKP keberadaannya. Sama seperti Wang Lin yang melakukan pencarian sosoknya, Seng Hong Hu pun kali ini juga dengan cepat terbang melalui alam petir surgawi. Dengan meskipun gerbang surgawi telah dihancurkan, nyatanya ia masih tahu metode lain untuk meninggalkan tempat ini, dan itu adalah satu-satunya gelombang perpindahan yang ditempatkan di sini oleh kuil petir surgawi. Maupun ini adalah alasan mengapa
Utusan kuil petir surgawi bisa memasuki tempat ini tanpa melewati gerbang surga. Tapi meskipun gelombang perpindahan milik kuil petir surgawi dapat memungkinkan seseorang untuk sesuka jidatnya pergi, nyatanya masih ada batasan besar di sana. Sebab yang pertama, setiap perpindahan tak dapat memuat banyak orang. Sementara yang kedua hanyalah utusan kuil petir surgawi saja yang bisa menggunakannya, karena yang lain tak boleh diizinkan masuk. Dikarenakan siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalamnya, mereka dipastikan akan segera dibantai. Terlebih lagi, ini adalah aturan yang dipatuhi sejak gelombang perpindahan ditempatkan oleh kuil petir surgawi. Saat jika seseorang juga secara tak sengaja masuk ke dalamnya, mereka dipastikan akan segera dibantai juga, sehingga memungkinkan dengan hal itu kekuatan kuil petir surgawi sama sekali tak bisa diabaikan. Maupun saat ini ada juga celah dalam hubungannya dengan kuil petir surgawi. Jadi itulah sebabnya mengapa Sengonhu tak datang ke tempat ini lebih awal dan membeli gerbang surga. Namun sayangnya gerbang surga kali ini telah ditutup dan alam surgawi sedang mengalami keruntuhan yang meluas. Saat ini mengakibatkan Sengonhu tak hanya memperlambat gerakannya, melainkan itu juga memaksanya untuk pergi ke TKP gelombang perpindahan kuil petir surgawi. Mengingat ketika bersama Jan Kongli sebelumnya, ia juga mempertimbangkan untuk pergi ke gelombang perpindahan, serta mengingat status Jan Kongli, ia tak menyebutkan ini dan pergi dengan Sengonhu ke TKP gerbang surgawi. Menemukan pertempuran di luar gerbang langit itu membuatnya menjadi sangat bersemangat. Dengan meskipun alam surgawi itu tak stabil, nyatanya hatinya masih dipenuhi dengan rasa optimis bahwa Wang Lin tak akan kalah menghadapinya. Maupun ia tak tahu di mana TKP Jan Kongli berada sekarang, tapi ia percaya dan menebak dirinya kali ini pasti sama sepertinya menuju ke TKP gelombang perpindahan kuil petir surgawi. Dikarenakan sebenarnya setelah menuju ke pertempuran di luar gerbang surgawi, ia segera menemukan bahwa di sana tak ada utusan kuil petir surgawi lainnya di sampingnya dan Jan Kongli. Sehingga saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa semua utusan kuil petir surgawi telah pergi ke TKP wilayah barisan perpindahan. Kembali lagi ke TKP Wang Lin berada, yang mana pada saat ini Wang Lin pun juga terus bergerak melalui kekosongan dengan ia bergegas menuju ke TKP Sengonhu berada berdasarkan koneksi mereka. Tapi dikarenakan seiring runtuhnya wilayah alam petir surgawi yang semakin meningkat, itu juga menimbulkan lebih banyak keretakan spasial muncul, dan jika sedikit pun melakukan kecerobohan, ia dipastikan akan mengalami kesuraman, sehingga akibatnya ia tak bisa bergerak sangat cepat selama melakukan perjalanan. Ya, meskipun serangan itu tak fatal baginya, nyatanya jika mereka tak beruntung dan keretakan spasial muncul di dekat mereka selama pertemuan, maka itu dipastikan akan menjadi situasi yang membahayakan baginya. Setelah Wang Lin terus melakukan penerbangan, ia juga tak menunjukkan rasa khawatirnya tentang hal itu, dikarenakan apakah itu mantra berhenti atau mantra lainnya, mereka akan memungkinkannya untuk secara mudah menghindarinya dengan ia secara tenang terus terbang untuk menghindari keretakan spasial di depannya. Namun saat ia terus terbang lebih jauh, semakin banyak retakan muncul di hadapannya, serta ia secara samar bisa merasakan bahwa ada jarak yang cukup besar antara dirinya dan Sengonhu, tanpa ia tak akan bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Tapi Wang Lin pun segera membuang semua pemikirannya ini dengan memilih menunjukkan kejeniusannya untuk mencoba sebuah cara lain. Saat kemudian ia membuka mulutnya, meludahkan sebutir pasir yang segera berubah menjadi sebuah fragmen raksasa, sebab ia tahu fragmen ini disempurnakan oleh pembalasan ilahi tanpa bisa dipecahkan sekalipun oleh angin hitam dari dewa surgawi. Memungkinkan itu mampu menahan keretakan spasial selama penerbangannya, dan ketika mencobanya, Wang Lin pun segera melangkah ke atas fragmen menjadikannya sebagai tunggangan perjalanan, duduk dalam mode bersila sembari membentuk segel di tangannya. Namun tempat berusaha secara tenang melakukan penerbangan menggunakan si fragmen, ia pun spontan tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi di wajahnya, sebab ia bisa melihat seberkas sinar redup cahaya merah yang ternyata itu adalah seorang wanita glowing yang kali ini wajahnya dipenuhi kepucatan dan matanya dipenuhi kepanikan karena ia terus-menerus menghindari keretakan spasial. Tapi demikian ketika melihatnya,
Walin pun secara bagongnya hanya dengan tenang menarik pandangannya darinya dikarenakan berdasarkan kepribadian dinginnya. Ia tak akan menyelamatkan seseorang tanpa alasan dan memilih untuk terus menerbangkan fragmennya mengabaikan si wanita itu. Namun di sini wanita itu pun yang kali ini dipenuhi dengan kesuraman, mencoba berjuang untuk keluar dari celah yang mengimpitnya, serta dengan tak berdaya melontarkan permintaan tolongnya pada Wang Lin, sembari memperkenalkan dirinya bernama Jan Yun dan menyebutkan bahwa Jan Gongli adalah kakak seniornya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya sontak tercengang di dasar atas dirinya. Ia memang telah melihat sosok wanita ini sebelumnya, ketika ia bersama Jan Gongli lewat dengan lebih dari 10 orang anggota kelompoknya sebelumnya, sehingga empuannya pun memutuskan untuk menolongnya atas dasar sosok Jan Gongli dengan melesatkan fragmen di bawah kakinya yang segera berbalik langsung menuju si wanita bernama Jan Yun itu, dan dalam hampir sekejap mata fragmen itu pun menubruk celah mengimpitnya yang langsung runtuh. Saat ketika retakan itu runtuh, Jan Yun pun bergegas melompat keluar mendarat di atas fragmen di bawah kepucatan hebat yang ditunjukkan di raut wajahnya. Dengan kemudian ia secara lega menatap Wang Lin sembari secara hormat mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menolongnya. Saat ini pun buat Wang Lin yang melihatnya hanya menunjukkan mode dinginnya, serta mengetahui Jan Yun ini memiliki sejumlah giok surgawi, ia pun dengan tenang menyuruhnya agar menyerahkan 10.000 giok surgawi miliknya atas dasar biaya untuk menolongnya, maupun juga 10.000 giok surgawi lainnya untuk setiap jam dirinya terjebak di sini. Menyebabkan Jan Yun pun yang mendengarnya sontak tertegun di balik kelihatan penghinaan yang tak terlihat di matanya, mengingat ia tak berharap sosok pemuda tampan yang sangat dihormati oleh kakak seniornya ini, cara dungunya ternyata sangat perhitungan, serta jika ia tak secara pribadi melihat pertempuran brutal antara dirinya yang dirasuki Yan Leji melawan Dewa Langit King Sui dalam mode iblis badasnya sebelumnya, kemungkinan besar ia tak akan mengharapkan sosoknya menjadi seniornya. Namun ia pun yang tak mau memperpanjang masalah ini ataupun menyinggung pemuda brutal itu, dengan tak berdaya pada akhirnya memutuskan untuk melemparkan tas penyimpanannya berisikan 50.000 giok surgawi di dalamnya pada Wang Lin. Masih tak bisa digunakannya. Dengan meskipun langkah pertama penjaga surgawi itu lengkap, jika langkah kedua dari penggilingan jiwa asal gagal maka semuanya segera gagal, memungkinkan tubuh si boneka tak dapat dirasuki, jadi ia tak akan dapat mencoba untuk memperbaiki jiwa asal lainnya. Namun ia pun memutuskan untuk terus meningkatkannya dengan memunculkan sejumlah bendera jiwanya maupun harta tengkorak raksasanya yang segera disatukannya ke dalam boneka Dujian, sehingga setelah cukup lama melakukan penyempurnaan tanpa henti disertai rintangan kegagalan yang tak ada habisnya, Walin pun akhirnya berhasil menyempurnakan penjaga surgawi itu, dengan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan yang bergerak bersembunyi di balik bayangannya. Saat ini pun Ban Wang Lin yang melihatnya menunjukkan kegirangannya, sebab ia merasa dengan kemampuan dari penjaga surgawinya ini, ada kemungkinan 60% peluang baginya untuk meninggalkan TKP keberadaannya, ya meskipun tempat ini adalah tempat yang terbilang berbahaya, bukan tak mungkin baginya untuk bisa meninggalkannya. Oleh karenanya setelah menyempurnakan Dujian menjadi penjaga surgawinya, Walin pun memutuskan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dengan duduk bersila di dalam celah menatap dan menyatu dalam kegelapan di sekitarnya, ia bahkan terjebak di tempat ini, juga menyebabkan rasa kesepian muncul di kepalanya, seolah-olah ia telah diisolasi dari dunia luar dan dilupakan oleh semua orang, sehingga satu-satunya hal yang menemaninya adalah kenangan akan kultivasinya selama ratusan tahun, yang membuatnya pun secara sedih, mulai teringat akan kedua orang tuanya maupun limuan kekasihnya. Terlebih lagi tak ada yang tahu bahwa jauh di dalam jurang pasang surut, ada seorang pria anomali brutal yang berjuang melawan nasib dan kesepian di dalam hatinya. Dengan ia telah duduk di dalam celah ini selama 3 tahun serta bukannya dirinya tak ingin pergi, tapi selama 3 tahun ini, kekuatan hisab di luar mencapai tingkat yang tak terbayangkan, memungkinkannya sulit untuk keluar dari dalamnya. Mengingat lebih dari 2 tahun yang lalu, ketika Wang Lin memeriksa kekayaan jurang maut ini, penghisapan dari lubang tiba-tiba meningkat dengan hebat, dan sekarang lebih dari setengah retakan dipengaruhi oleh gaya hisab tinggi, yang bahkan mantra penjaga surgawinya sekalipun awalnya memberinya kesempatan 60% untuk pergi, namun dengan peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan hisab di dalam jurang, itu nyatanya segera menurunkan kemampuannya menjadi 20%. Tapi Wang Lin tak kehilangan harapan dan dengan tenang menunggu 2 tahun ke depan, sebab setelah kultivasinya mencapai tahap ascendant,
Perkembangannya menjadi melambat, serta bagaimanapun tahap ascendant adalah puncak dari langkah pertama, dan dengan betapa luasnya planet dunia penuh tipu-tipu ini, berapa banyak orang telah mencapai puncak langkah pertama. Walin nyatanya memiliki bakat yang luar binasa, hingga jika bukan karena tekadnya dan beberapa pengalaman khusus, agak sangat sulit baginya untuk mencapai titik ini. Karena kultivasi ascendant tahap awal, menengah sampai akhir adalah 3 tahapan kultivasi yang menghalangi banyak praktisi dan menghabiskan nyawa banyak orang. Memungkinkan mereka adalah 3 gunung yang menghalangi jalur Wanglin. Sebab dalam 2 tahun ini, Walin menggunakan hati yang tenang untuk perlahan memahami apa yang ada di dalam kekayaan kultivasinya, dan kekayaan itu benar-benar menghilang, seolah-olah ia telah menuntaskan tujuan seumur hidupnya untuk mewariskan warisannya dan kembali ke tempat asalnya. Dengan setelah itu, apa yang menunggu Wanglin adalah kesunyian dan kesunyian yang tak ada habisnya saat ia menghabiskan setiap hari duduk dalam posisi bersila dan melihat dengan tenang pada kegelapan di luar, mendapati suara dari hisapan jurang meraung di telinganya, sementara ia melihat kegelapan dan duduk di sana tanpa sedikit pun bergerak. Namun ketika Wanglin masih menunjukkan mode diamnya dalam posisi duduk bersila, tanpa diduga suara desahan lembut datang dari tas penyimpanannya. Saat tas penyimpanannya terbuka sendiri dan sebuah gulungan melayang keluar terbuka di udara, diikuti sosok wanita perlahan muncul dari dalam gulungan. Tapi Wanglin pun yang tak mau melihat si wanita di dalam gulungan dan tak mau lagi mendengar suara yang dimunculkannya, memutuskan untuk segera menyegelnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Di balik keheranan yang ditunjukkan di raut wajahnya, sebab ia tahu selama 3 tahun ini, wanita di dalam gulungan itu telah muncul sebanyak 4 kali. Dengan setiap kali muncul, ia memberikan sejumlah suara panggilan yang tak jelas, dan Wanglin tak ingin tahu tentang apa yang ada di dasar lubang, maupun tak memeriksa susunan perpindahan misterius di bawahnya untuk kedua kalinya, melainkan ia tetap menunjukkan ketenangannya, sebab ia merasa sebelum dirinya memiliki kekuatan yang cukup. Rasa ingin tahu adalah hal paling mematikan yang bisa melenyapkan semua keberadaannya kapan saja, sehingga buahnya pun hanya bisa menunggu sampai hari di mana kekuatan hisab di luar celah melemah. Dikarenakan berdasarkan aturan hisab di lubang ini, jika penghisapan tiba-tiba bisa meningkat 2 tahun lalu, maka penghisapannya juga bisa tiba-tiba berkurang dalam beberapa tahun kemudian, memungkinkannya hanya perlu menunggu dan menunggu bersama dengan katak petirnya di sampingnya. Mengingat beberapa tahun yang lalu, katak petir ini sudah terbangun di balik penampilan tubuhnya yang sekarang sangat besar. Setelah katak petir Wanglin terbangun di balik penampilan besarnya, ia juga menolak untuk kembali ke tas penyimpanan Wanglin dan hanya tinggal di sebelahnya, sebelum kemudian Wanglin tiba-tiba menembakkan sambaran petir dari jarinya ke arah katak petir. Saat katak petir besar itu segera membuka matanya dan lidahnya tiba-tiba menjulur untuk menarik kilat ke dalam mulutnya, sehingga mengakibatkan suara gemuruh datang dari perut katak petir, dan itu membuatnya mengungkapkan ekspresi yang sangat nyaman. Dengan setelah melakukan tindakan ini, Wanglin pun memutuskan untuk menutup matanya dan membenamkan dirinya di jalan daunnya yang kali ini memiliki 2 bagian, dengan yang pertama adalah sungai neraka dan yang kedua membentuk jiwa sungai neraka. Tapi apa yang disebut jiwa dari sungai neraka hanyalah jutaan fragmen jiwa dan bendera jiwa yang terkondensasi menjadi satu, yang meskipun iblis surgawi memiliki kekejaman, itu tak cukup baginya untuk menjadi jiwa bagi sungai neraka Wanglin. Dan itu bukan hanya memiliki kekuatan ganas, melainkan juga tak memiliki niat membantai, sehingga buahnya pun berpikir jika ia bisa meninggalkan tempat ini, dirinya harus berkunjung ke dunia panah untuk meleburkan keganasan dan niat membantainya, guna memurnikan jiwanya sendiri untuk sungai bawahnya. Oleh karenanya setelah memikirkan hal ini, Wanglin pun secara kepo mencoba melihat ke arah luar celah dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Dengan ujung jarinya perlahan menjangkau garis pemisah di dalam celah itu. Ya, meskipun garis pemisah ini masih berada di dalam gua, pada saat ujung jarinya melewati garis, ia bisa merasakan rasa sakit dari tubuhnya ditarik, disertai gelombang energi yang mulai muncul di kulit, sehingga buahnya pun menunjukkan rasa girangnya. Sebab setelah ia terjebak di sini, itu tak hanya memberinya kerugian, melainkan itu juga memberinya kesempatan untuk memahami kekuatan langit dan bumi, sekaligus berkesempatan untuk mencapai langkah ketiga di daunnya. Tapi sebelum itu, ia memutuskan untuk harus sepenuhnya menghilangkan masalah di dalam tubuhnya, didasari atas dirinya yang telah menyimpan semua seni pembantaian surgawi di dalam boneka penjaga surgawi di ujiannya. Seni pembantaian surgawi adalah mantra yang sangat penting bagi Wanglin, dan ia hanya menyerah setelah berjuang dengan keputusan untuk waktu yang lama sebelumnya. Sebab ketika mengolah seni pembantaian surgawi, ia mendapatkan hati pembantaian. Dengan hati pembantaian itu pada awalnya tak berubah, bahkan ketika Wanglin memberikan semua energi pembantaian kepada boneka Dujian.
Tapi setelah 3 tahun dan beberapa bulan berlalu, Wang Lin merasa bahwa hati pembantaian telah berubah. Saat perubahan semacam ini akan membuat Wang Lin menjadi gila, seperti ketika ia menyerap semua buah surgawi dan itu akan memberinya dorongan untuk segera mengambil kembali semua energi pembantaian sebelum kemudian ia mencoba memberanikan dirinya untuk mengambil langkah melewati garis pemisah. Dengan ini mengakibatkan kekuatan hisab yang kuat tiba-tiba merobek tubuhnya untuk menyeretnya keluar dari celah. Tapi Wang Lin pun segera mengatasinya dengan mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan duduk sembari menahan kekuatan hisab maupun merasakan perubahan kekuatan hisab. Mendapati ada energi dingin di dalam kekuatan hisab yang memasuki tubuhnya. Dengan energi dingin ini tak kuat dan dapat disebarkan dengan energi spiritual surgawi, memungkinkannya kali ini berada pada posisi di mana penghisapannya bahkan lebih besar dan semua darah di tubuhnya melambat seolah-olah akan ditarik keluar dari tubuhnya. Yang bahkan binatang buas didominasi oleh nyamuk yang tak terhitung jumlahnya juga mengisi ruang di sebelah pintu masuk ke wilayah jurang pasang surut tanpa berani mendekat karena daya hisapnya terlalu kuat. Dikarenakan jika mereka terlalu dekat, mereka secara menyuramkan akan tersedot ke dalam lubang. Dan di antara kawanan binatang buas nyamuk ini, ada seekor binatang buas nyamuk ungu yang mengeluarkan cahaya ungu yang sangat kejam. Saat dimanapun ia terbang, para nyamuk lain secara patuh akan membuat jalan untuknya tanpa merasakan ketakutan hebat akan sosoknya. Tapi demikian nyamuk ungu ini juga memiliki ekspresi cemas saat berkeliaran di sekitar pintu masuk lubang selama 3 tahun. Dikarenakan ada beberapa contoh di mana ketika ia ingin masuk ke dalam lubang, ia malah memilih untuk berhenti setelah melihat para besti nyamuknya pada mokat. Namun Wang Lin pun yang melihatnya memilih untuk mengabaikannya serta bergegas menuju celah. Dan pada saat tubuhnya tiba di tepi celah, ia menampar tas penyimpanannya yang langsung memunculkan 7 pedang segera terbang keluar untuk membentuk sebuah formasi. Dengan ketujuhnya jatuh seperti panah dan menusuk ke tanah di sekitar Wang Lin, sekaligus membentuk sejumlah jaring petir yang segera melilit Wang Lin mencoba untuk menahannya dari daya hisap. Ya bahkan aura dingin memenuhi area itu dan siulan keras kekuatan hisap bergema di telinganya. Saat jiwa asalnya sudah dicengkram oleh kekuatan hisap dan tampaknya menunjukkan tanda-tanda tersedot keluar. Tapi untungnya penghalang yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, menjebak jiwa asal di dalam tubuhnya. Dan selain dari jiwa asalnya ditarik, bahkan niat pembantaian tampaknya menguap dan secara bertahap ditarik keluar. Dengan itu terbentuk menjadi cahaya merah dan bisa dilihat di bawah kulit Wang Lin. Sehingga setelah waktu yang cukup lama, mata Wang Lin menyala dan ia bergerak maju 3 kaki bersama ke-7 pedang yang juga ikut bergerak. Disertai kekuatan hisap meningkat sekali lagi dan garis merah lain muncul di bawah kulit Wang Lin. Tapi untungnya kekuatan bagian yang kuat mengitari 7 pedang Wang Lin sehingga menyebabkan mereka mengeluarkan semburan gelombang pedang dan sekumpulan roh di dalam pedang keluar untuk bergabung bersama. Dengan mereka tak tinggal dalam satu bentuk terus-menerus mengubah bentuk untuk menahan gaya hisap. Selain itu petir yang menghubungkan 7 pedang berderak saat pedang terhubung lebih dekat bersama dan ke-7 pedang itu tampaknya telah menyatu dengan tanah saat mereka bergerak maju. Namun pada saat Wang Lin mencapai tepi celah, ia masih belum cukup untuk memaksa niat pembantaian keluar dari tubuhnya, hanya cukup untuk mengeksposnya dan menatap dunia kegelapan di luar celah. Ia dapat melihat sebuah cahaya. Dengan cahaya ini memungkinkannya untuk melihat 200 meter ke batu di bawah yang mencuat dari dinding, yang bahkan kekuatan hisap di sini berkali-kali lebih kuat. Dan dalam sekejap beberapa garis merah ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Dan saat garis merah meninggalkan tubuh Wang Lin, mereka mulai bergoyang seolah-olah mereka sedang berjuang, maupun segera berubah menjadi gas merah dan menghilang ke dasar lubang. Diikuti formasi pedang yang segera mengitari tubuh Wang Lin, sehingga setelah diam-diam menghitung sebentar, Wang Lin pun pada akhirnya memutuskan untuk melompat keluar dari celah.